Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah mandi dan sarapan belum? Sarapan ya setiap pagi biar sehat dan selalu siap semangat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, kali ini kita akan belajar IPA, yaitu mempelajari tentang sumber-sumber bunyi dan cara perambatannya. Nah, kita simak dulu yuk. Baiklah, ini kita memasuki tema 1, indahnya kebersamaan. Untuk kelas 4, ilmu pengetahuan alam, kita akan masuk ke subtema 1, yaitu keragaman budaya bangsaku. Kita mau mempelajari apa? Mempelajari bunyi. Bunyi di sini yaitu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, inilah yang dinamakan dengan sumber-sumber bunyi, yaitu benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selanjutnya adalah bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Nah, berikut adalah cara memainkan alat musik atau benda-benda beserta contohnya. Yang pertama adalah dengan cara dipukul. Maka contohnya adalah gong dan gendang. Yang kedua, ditiup. Contohnya seruling dan trompet. Dan yang ketiga, digesek. Contohnya biola dan rebab. Dan yang keempat, dipetik. Yaitu contohnya gitar dan kecapi. Yang kelima, digetarkan atau digoyang-goyang. Contohnya angklung dan marakas. Nah, bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Selanjutnya, contoh-contoh sumber bunyi. Banyak sekali ya benda-benda yang ada di sekitar kita ya, dan alat-alat musik yang ada di Indonesia. Contohnya konga dengan cara dipukul, marakas digoyang-goyang, tamborin, terinjel, gendang, drum, gong, timpani, dan tipa. Ya, tadi sudah berikan contoh-contohnya. Selanjutnya adalah perambatan bunyi. Nah, perambatan bunyi, apa sih syarat bunyi dapat terdengar oleh telinga kita? Syaratnya 1, ada sumber bunyi. Apa contohnya sumber bunyi? Tadi sudah disebutkan contoh alat-alat musik jika dimainkan ya, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah ada media penghantar atau perantara. Media penghantar atau media perantara. Media perantaranya adalah udara, zat cair, dan benda padat. Kemudian yang ketiga adalah ada pendengar yang baik, yaitu telinga kita. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar oleh telinga kita lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara ya. Tanpa ada pendengar yang baik atau telinga, maka bunyi itu tidak akan bisa terdengar oleh kita. Kemudian
Selanjutnya adalah sifat-sifat perambatan bunyi atau fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bunyi merambat melalui media udara atau gas, ya. Semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair, yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap oleh radar kapal selam yang ada di laut, ya. Kemudian yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat, yaitu saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Kemudian, kalau kita mau mempraktekkan, yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Ada angklung, kemudian ada seorang laki-laki yang ditutup matanya. Kita tes angklung itu, kita bunyikan atau kita goyangkan, maka akan terdengar melalui udara. Yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, jika kita membuat telepon-teleponan sederhana yang berasal bahannya dari kaleng atau gelas, ya, bekas aqua gelas, ya. Kemudian ada tali kasur, maka jika kita bercakap-cakap maka akan terdengar melalui benda padat. Benda padatnya adalah tali kasur. Dan yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Ember yang diisi cair, kemudian diketok-ketok batu, dan ada corong untuk perantara dari pendengaran kita ke air. Maka jika batu diketok maka akan terdengar, ya. Perantaranya adalah air. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.